Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subari. Hai Pak Subari. Beralamat di Perumnas Kekodang Indah, Kelurahan Patigalung. Umur saya 65 tahun. Awalnya saya ke terapi di KHL ini sudah setahun 4 hari. Jadi tanggal 14 bulan Agustus tahun kemarin itu saya terdaftarlah jadi anggota KHL Prabu Muli. Jadi sakit saya ini sebenarnya sih yang terdeteksi itu hanya saraf kejepit. Mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama penyakitnya saraf kejepit. Itu yang terdeteksi oleh dokter. Untuk pastinya lagi, saya itu sampai di rumah sakit umum Palembang itu, karena di rumah sakit Prabu Muli ini sudah nggak mampu lagi, katakanlah, untuk memeriksa dan mendeteksi penyakit saya. Itu kita lihat ada gambar di sebelah kiri, tulang belakang, gambar tulang belakang. Nah itu yang namanya L4 dan L5 itu sudah kena. Lumban, kata ilmu kedokteran itu lumban 4, lumban 5. Itu sudah kena. Sampai ke ujung kaki sebelah kanan. Ujung kaki sebelah kanan saya ini sampai di monitor melalui komputer. Dimasukkanlah 2 jarum di betis, masukkan, dilihat di komputer bahwasanya ada 2 saraf, katakanlah sudah tidur, tidak berfungsi lagi saraf di kaki ini. Nyatanya memang tidak berfungsi. Sekarang ini kaki kiri kan bebas begini, nah kaki kanan ini nggak bebas, hanya bisa ke bawah. Kalau ke atas itu agak susah. Nah, penderitaan saya itu saya alami sejak 2021. Setelah zamannya Covid itu, bulan Ramadan 2021, pas saya melakukan sholat tarawih di masjid, itu kena kaki saya. Waktu berdiri begini, langsung duduk. Nggak bisa apa-apa saya. Sakitnya auzubillah min dzalik. Sampai keluar keringat besar-besar, saya menahankan sakit. Jadi saat jalan saya, rumah saya dengan masjid itu tidak jauh, dijauh-jauhkan 30 meter. Pegang-peganglah ke pagar tetangga saya untuk pulang. Menderita sekali waktu itu saya. Akhirnya saya tarawih hanya di rumah. Di rumah terus sampai akhir bulan Ramadan. Buka terakhir itu saya mendapat berkah. Setelah berbuka, saya bisa jalan ke kamar mandi tanpa berpegangan ke dinding. Waktu itu kami mengadakan berbuka bersama anak cucu, karena saya ingin, katakanlah, ingin berkumpul dengan anak cucu, dengan adik-adik. Nah, saya dapat berkah. Bisa ke kamar mandi untuk duduk. Setelah minum air hangat, saya berbuka, langsung ke kamar mandi yang berduduk. Jalan saya ke masjid dengan lari-lari kecil. Jadi terasa enak. Saya sujud syukur, sejalani, alhamdulillah, anak cucu saya mengatakan bahwa kakek atau datuk, saya ini kalau di rumah dipanggil datuk, itu mendapat berkah anugerah dari menjalankan ibadah puasa. Nah, tadinya penderitaan saya ini setelah itu balik lagi sama seperti Pak Arisman, itu nangis tuh, nahankan sakit ini tadi. Kalau berdiri begini nggak bisa saya. Sholat aja duduk tahawat akhir
dengan kursi. Nah, alhamdulillah jalan berobat ke sana, ke sini, ke sana sampai ke Palembang, ditawari operasi. Cuman saya mendengarkan dari pengalaman kawan-kawan yang mengalami sakit seperti saya ini, kalau bisa janganlah operasi. Ada yang di bawah seperti saya ini umurnya, usianya lebih muda, operasi akhirnya yang menunggu kursi roda. Itu tadi di operasinya di belakang katanya, membenarkan L4 dan L5 itu. Rumah sakitnya menganjurkan operasi, saya tolak. Makan obat. Bapak Ibu, saya makan obat itu 3 kali sehari. Satu kali itu makannya 8 kali 3, 24. Itu saya jalani sejak 2021 sampai 2023. Makan obat. Tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan, malah pertama sakit telinga. Makan obat itu efeknya sampai ke telinga. Saya nggak bisa dengar waktu itu. Waduh, ini bukan tambah sembuh, tambah parah penyakit saya setelah makan obat. Nah, yang bikin kita kesal itu nunggu obatnya lama kan? Kadang 2 hari baru dapat obat. Ada yang diracik dulu di rumah sakit umum Palembang itu, ambil obat itu. Kadang-kadang nggak kebagian hari itu ambil obat, pulang Prabu Mulih. Besok pulangin lagi. Seperti itu saya menjalani pengobatan di Palembang itu. Berapa biaya itu wala-wala. Kemudian bulan 8 atau bulan Agustus 2024 itu saya ini jenuh, berobat ke sana, berobat ke sini, belum ada perubahan. Rasa kaki masih ngilu juga. Lewatlah saya sering ke pasar bersama istri saya, karena ada usaha di rumah itu buka warung kecil-kecilan, belanja lewat sini. Terlihat ada tulisan KHL Prabu Mulih mengadakan terapi secara gratis. Dibilang oleh orang rumah, coba enggak terapi di sana dulu. Keesokan harinya ada kawan ngajak tetangga, aku sudah di KHL, yuk terapi. Pergilah saya terapi di KHL Prabu Mulih. Waktu itu yang menerima saya adalah Ibu Eca ya. Udah bisa naik saya. Pergi terapi ini dibonceng oleh kawan naik sepeda motor. Dan bisa naik adalah terapi di sini pertama. Pertama sekali saya terapi di sini. Dari rumah itu naik motor ada tongkat saya. Saya ini dibantu dengan tongkat. Terapi. Nah, ada reaksi malamnya. Badan demam, kepala pusing, sampai muntah-muntah. Jadi karena mendengarkan apa tadi presentasi daripada staf guru, teruskan, ya saya teruskan. Macet saya, 2 hari setelah itu macet saya, nggak terapi. Saya bilang sama Ibu Maria, bagaimana kalau saya terapinya 1 hari terapi, besok enggak, 1 hari terapi, besoknya enggak. Jangan, kata Ibu Maria. Teruskan, harus rutin. Mulai tanggal 14 itu rutin saya. Hanya sampai sekarang ini bolong waktu itu, bolong rame-rame ya. Menjelang bulan puasa, menjelang hari raya kita bolong rame-rame. Ya kan? 2 minggu. Nah itu bolong. Kemudian ada bolong 4 hari sampai sekarang. Saya teruskan kemajuan, alhamdulillah. Sholat sudah lancar, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir itu sudah enak sekali menjalani, berdiri sudah bisa lama. Kalau ini tadi nggak bisa berdiri begini, sakit sini. Pakai tongkat sejak hari pertama, hari kedua itu nggak saya pakai tongkat lagi kemarin saya. Tadinya lama saya bertongkat, lama. Setelah saya terapi di KHL ini, tongkat saya tinggalkan, saya simpan di atas. Kasih tepuk tangan dong yang meriah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sampai saat ini tadi kita ada pembelian dari tawaran dari KHL, Kalung dan Gelang, saya beli. Reaksi
gatal-gatal di leher. Ada lagi beli sabuk. Ini apa? Sabuk apa namanya? Sabuk sumber dana. Sampai-sampai kalau dulu saya terapi ini, saya bawa cucu saya umur 4 tahun itu ikut. Kadang-kadang di rumah dipakainya, kalau pun dipakainya. Dia ikut sini sumber dana. Dia lebih suka pakai cucu saya itu. Nah, alhamdulillah ada lagi tawaran sekarang ini. Kalau kita punya rezeki, beli matras mini. Kalau saya sih belum ada rezeki, baru ada DP aja dulu. Belum bisa ditebus. Insya Allah nanti hari-hari terakhir bisa ditebus. Demikianlah terasa kemajuan yang diperoleh melalui terapi di KHL ini. Ya namanya kita berobat itu jodoh-jodohan ya. Mungkin jodoh kita berterapi di KHL. Mungkin ada yang nggak cocok. Seperti kawan saya itu yang ngajak saya dulu, nggak mau lagi deh. Saya ajak lagi. Dulu kan dia tuh ngajak saya. Sekarang saya ajak, dia nggak mau. Karena nggak jodoh. Saya pergi terapi ke rumah sakit K30 itu. Sembuh dia. Berarti jodoh-jodohan dia terapi. Iya kan? Kalau ditanya jodoh di terapi di KL, ya kita lanjutkan. Seperti saya ini sudah setahun 4 hari terapi di sini. Bolong-bolongnya tadi bolong rame-rame dan ada bolong 4 hari. Karena itu saya ikut istri saya untuk melihat cucu di luar kota. Untuk pesan dan pesan itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada staf guru yang tanpa pamrih melayani kami pasien-pasien yang katakanlah sudah berumur semua ya, sudah 50 tahun ke atas kebanyakan tanpa pamrih. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada pimpinan KL Prabu Muli. Semoga KL Prabu Muli tetap jaya dan bertahan lama untuk kesembuhan masyarakat Prabu Muli. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.